Pernahkah kalian berpikir, kenapa kita disebut bangsa Indonesia? Dari mana sebutan itu berasal? Dan siapakah yang pertama kali menyetuskan nama itu? Mari kita bahas di sini. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Subscribe Anda, semangat bagi kami. Hai sahabat semua, selamat datang di channel Epic Story. Channel yang akan berbagi wawasan tentang sejarah, film, dongeng dan berbagai story yang terlalu magnus untuk dilewatkan. Sekarang kita mengenal bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar yang tinggal atau berasal dari wilayah kepulauan di ujung tenggara benua Asia. Tapi 200 tahun yang lalu, nama Indonesia belumlah ada. Jika kamu menanyakan pada orang yang hidup pada tahun 1800, di manakah letak Indonesia, mereka tidak akan bisa menjawabnya. Berikut evolusi nama dari tanah air kita tercinta. 1. Dwipantara. Wilayah yang kita kenal sebagai Indonesia telah bergonta-ganti nama sejak zaman dahulu kala. Catatan tertua yang menyebut keberadaan wilayah Indonesia berasal dari epos Ramayana yang menyebutkan nama Dwipantara, yang berarti di antara pulau-pulau. Kitab ini dikarang oleh pendeta Walmiki sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Nama ini kemudian digunakan oleh para pedagang India yang datang ke wilayah kita sekitar abad kedua Masehi. Pada tahun 1255, Raja Kertanegara yang ingin menyatukan wilayah kepulauan ini di bawah bendera Singasari menyampaikan istilah Cakrawala Mandala Dwipantara dalam prasasti Mula Malurung. 2. Nusantara. Hingga sekarang, belum ada sejarawan yang bisa memastikan kapan nama Nusantara mulai digunakan untuk menyebut wilayah kepulauan di Tenggara Asia ini. Catatan yang menyebutkan nama Nusantara berasal dari Kitab Negara Kertagama. Ketika Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa, ia menyebutkan istilah Humus in Isun Amukti Palapa Nusantara, Padang Lamun, Seran Ring, Tanjung Pura, Haru Ring, Pahang Ring, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana Isun Amukti Palapa. Dari kalimat ini, para sejarawan kemudian menyimpulkan wilayah yang disebut Nusantara pada waktu itu meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, Maluku dan Papua, termasuk Singapura, Malaysia, Brunei dan Filipina. 3. Hindia Timur atau Hindia Belanda. Dimulainya era penjelajahan bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah, mendorong mereka untuk berlayar ke benua Asia, Afrika, bahkan Amerika. Bangsa-bangsa Eropa awalnya beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Ada dua Hindia yang kemudian dikenal orang Eropa, Hindia depan atau Hindia Barat, serta Hindia belakang atau Hindia Timur. Hindia Timur inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut wilayah kepulauan di Asia Tenggara ini. Bangsa Belanda yang kemudian menguasai wilayah kita, kemudian mengubah namanya menjadi Hindia Timur Belanda atau Nederlands Oost-Indies, juga lebih populer dengan nama Hindia Belanda atau Nederlands Indies. Tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda meluncurkan kampanye militer bernama Pak Nederlandica untuk menaklukkan seluruh wilayah yang masih merdeka di kepulauan kita. Dalam kampanye militer ini, seluruh daerah merdeka dari Sabang sampai Merauke berhasil ditaklukkan. Seluruh wilayah taklukan Belanda di Kepulauan Nusantara inilah yang di kemudian hari dikenal dengan nama Indonesia. 4. Indonesia. Nama Indonesia sebenarnya berasal dari kata Indonesia, memakai huruf U. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti Kepulauan India. Kata Indonesia ini dibuat oleh George Samuel Windsor Earl pada tahun 1850 melalui sebuah artikel berjudul On the Leading Characteristics of the Papuan
Australian and Malay Polynesian Nations. Artikel ini terbit dalam jurnal ilmiah berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, disingkat JIAEA, yang terbit di Singapura. Nama ini kemudian diubah oleh murid dari Pak George yang bernama James Richardson Logan menjadi Indonesia, dalam artikel karangannya yang berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago. Jadi bisa dikatakan bahwa pengarang nama Indonesia adalah Pak George Earl dan Pak James Logan ini. Nama Indonesia kemudian populer di kalangan para pemuda Indonesia yang kala itu belajar di Belanda. Ki Hajar Dewantoro kemudian membuat sebuah biro pers mahasiswa yang bernama Indonesiese Persbero, yang berarti Biro Pers Orang Indonesia. Nama ini kemudian makin populer dan diadopsi oleh organisasi pelajar Indonesia bernama Indonesis Vereniging, yang kemudian hari menjadi Perhimpunan Indonesia. Nama ini dipatenkan menjadi nama bangsa dan negara kita pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan ditegaskan kembali dalam teks proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, secara sah Indonesia berdiri di atas wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Demikian sejarah singkat perjalanan nama Indonesia menjadi nama sebuah bangsa dan negara. Silakan subscribe untuk mendapatkan konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa.